Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Hadi sebagai asisten praktikum petrologi. Nah, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita membahas satuan acara 2 dan 3. Kalau teman-teman lihat di modul, itu satuan acara 2 dan 3 itu sebenarnya itu terpisah. Satuan acara 2 membahas batuan beku intrusif dan satuan acara 3 itu membahas batuan beku ekstrusif. Jadi karena itu saling berkaitan, jadi saya gabungkan satuan acara 2 dan 3 menjadi batuan beku. Nah, langsung saja. Tujuan praktikum agar mahasiswa mampu memahami proses pembentukan batuan beku. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui jenis-jenis batuan beku. Mahasiswa dapat mendeskripsikan batuan beku dan menentukan jenis batuan beku tersebut secara makroskopis. Selanjutnya, mahasiswa dapat memberi penamaan batuan beku dan menentukan jenis batuan beku tersebut secara makroskopis menggunakan diagram IUGS. Jadi di sini spesifik kita secara makroskopis. Setelah teman-teman bisa mendeskripsi batuan beku tersebut, jadi teman-teman di sini diharuskan bisa menentukan jenis dan namanya berdasarkan diagram IUGS atau klasifikasi IUGS. Batuan beku atau batuan ignis terdiri dari bahasa Latin yang yaitu ignis yang berarti api. Adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Nah, batuan beku itu terbentuk dari magma, mengalami pendinginan dan kristalisasi, kemudian menjadi batuan beku. Nah, yang membuat batuan beku itu berbeda-beda adalah si magmanya, karena batuan beku itu terbentuk dari magma yang membeku. Nah, tipe-tipe magma. Tipe magma itu terbagi menjadi dua, ada magma basaltik dan magma granitik. Magma basaltik itu magma yang bersifat basa, magma granitik magma yang bersifat asam. Nah, magma basaltik. Magma ini bersifat basa, dipercaya terbentuk dari material astenosfer, mayoritas terdiri atas mineral olivin dan piroksen, penciri kerak samudra, dan mineral ini cenderung lebih gelap dikarenakan kandungan mineralnya mineral-mineral gelap seperti olivin dan piroksen, dan magma ini cenderung lebih cair. Nah, selanjutnya ada magma granitik atau magma asam, bersifat granitis atau asam, terpengaruh dari partial melting pada zona subduksi, mayoritas menghasilkan mineral kaya silika, penciri kerak benua, dan magma ini cenderung lebih terang dibandingkan magma basaltik dikarenakan di sini banyak kandungan mineral-mineral yang terang seperti silika, dan magma ini cenderung lebih kental dibandingkan magma basaltik. Nah, selanjutnya ada deret Bowen. Deret Bowen adalah suatu gambaran tentang pembentukan mineral penyusun batuan beku yang berasal dari magma. Nah, yang dimana ini setiap urutannya itu setiap mineralnya itu memiliki suhu pembentuk yang berbeda. Nah, deret Bowen ini terbagi menjadi dua. Ada yang diskontinuitas, yang sebelah kiri ini diskontinuitas atau tidak menerus, dan ada kontinuitas yang menerus. Nah, bedanya adalah kalau si diskontinuitas itu dia maksudnya begini, tidak menerus. Ketika olivin di suhu misalnya suhu 1000 itu terbentuk olivin. Nah, ketika suhu 900 itu yang terbentuk bukan olivin lagi, piroksen lagi. Nah, jadi seperti itu. Semakin ke bawah itu dia akan berubah mineral yang terbentuknya. Pertama, suhu yang paling tinggi ada olivin, selanjutnya ada piroksen, selanjutnya ada amfibol, selanjutnya ada biotit. Dah, begitu seterusnya. Dari atas ke bawah itu suhu semakin rendah. Nah, sedangkan yang menerus ini, itu dia, ini kan kita lihat, yang pertama itu adalah yang terbentuk Ca.
Nah, ketika suhunya turun, itu akan terbentuknya CaNa. Jadi unsur yang lamanya itu masih ada. Jadi CaNa, selanjutnya turun lagi suhu menjadi NaCa, turun lagi suhu menjadi Na, si Ca-nya hilang. Jadi seperti itu. Nah, semakin dari atas ke bawah itu, yang atas itu ultra basa, yang bawah itu semakin asam. Dari sini ke sini semakin asam, ke atas semakin basa. Nah, ini Feldspar muscovite quartza. Nah, quartza ini merupakan mineral yang paling tahan terhadap pelapukan karena suhu pembentukan quartza ini yang memungkinkan tahan di permukaan. Jadi dia yang lebih tahan terhadap pelapukan ketika tersingkap ke permukaan. Makanya kita banyak menemukan quartza di pasir-pasir, di apa, karena ya dia yang paling tahan terhadap pelapukan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi batuan beku. Nah, klasifikasi batuan beku ini terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan tempat terbentuknya, ada berdasarkan warnanya, ada berdasarkan kandungan FiO2-nya. Nah, untuk spesifiknya ini kita hanya membahas berdasarkan tempat terbentuknya. Jadi, kalau batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya itu terbagi menjadi 3. Ada plutonik, ada batuan beku hipabisal, atau dan ada batuan beku vulkanik. Batuan beku plutonik yaitu batuan yang terbentuk jauh di perut bumi, atau biasa kita sebut batuan beku intrusif. Nah, batuan beku hipabisal yaitu batuan beku yang terbentuk tidak jauh dari permukaan bumi, atau biasa kita sebut batuan beku intermediate. Batuan beku vulkanik yaitu batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi, atau biasa kita sebut batuan beku ekstrusif. Nah, struktur batuan beku. Struktur batuan beku itu terbagi menjadi 2. Ada struktur batuan beku ekstrusif dan ada struktur batuan beku intrusif. Struktur batuan beku ekstrusif merupakan struktur yang proses terbentuknya berlangsung di permukaan bumi. Contohnya ada masif, ada sitting joint, ada columnar joint, ada pillow lava, ada vesikular, ada amigdaloidal, dan ada struktur aliran. Ya, kalau masif itu memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam, sitting joint seperti perlapisan, columnar joint yaitu struktur yang memperlihatkan batuan seperti batang pensil, poligonal, kayak tabung gitu ya. Selanjutnya ada vesikular, yaitu struktur yang memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku. Nah, ketika magma membeku, nah itu kan ketika dia mengandung gas di dalamnya, kemudian gas itu terlepaskan jadi bolong-bolong. Nah, itu namanya struktur batuan beku vesikular. Nah, kalau itu ada amigdaloidal, yaitu struktur vesikular yang kemudian terisi oleh mineral lain. Jadi ketika vesikular ini terisi oleh mineral lain, maka akan terbentuk struktur amigdaloidal. Selanjutnya ada struktur aliran. Nah, ini kita tengok, ini struktur batuan beku vesikular. Nah, yang ini lava bantal atau pillow lava. Jadi ini terbentuk karena magma itu mengalir langsung terkena air. Kan kita tahu misalnya gunung api itu kan tidak selamanya ada di darat, ada juga di laut. Nah, ketika gunung api itu meletus, kan magmanya terkena air langsung. Nah, itu bakal jadi struktur yang seperti ini, struktur lava bantal. Nah, ini ada struktur sitting joint, ini ada kekar kolom nih, yang ini, nih, yang seperti pensil. Nah, selanjutnya ada struktur batuan beku intrusif. Struktur batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi. Berdasarkan kedudukannya terhadap perlapisan batuan yang diterobosnya, struktur tubuh batuan beku intrusif terbagi menjadi 2, yaitu ada konkordan dan diskordan. Konkordan itu tubuhan batuan beku yang sejajar dengan perlapisan di sekitarnya, sedangkan diskordan adalah tubuh batuan beku intrusif yang memotong perlapisannya. Nah, konkordan itu sejajar. Konkordan kalau kita gambar dia sejajar seperti ini. Kalau
diskordan itu dia mau motong. Nah ini kita lihat, ini yang fill itu masuk ke konkordan. Nah yang dike ini masuk ke diskordan. Nah ini yang memotong, ini yang sejajar. Ini fill masuk ke konkordan, ini dike masuk ke diskordan. Nah, hubungan antara jenis batuan dan keberadaannya pada kerak bumi. Nah, ekstrusif itu ada pumice, skoria, obsidian, teolit, andesit, dan basalt. Nah, pumice itu biasanya terbentuk di aliran lava, piroklastik. Ini kalau skoria, kerak pada aliran lava, piroklastik, obsidian aliran lava. Nah, itu riolit. Kalau di intrusif ada riolit, ada andesit, basalt, porfiritik, granit, diorit, gabbro, dan peridotit. Nah, selanjutnya ada tekstur batuan beku. Tekstur merupakan kenampakan dari ukuran, bentuk, dan hubungan keteraturan butiran atau kristal dalam batuan. Yang pertama itu ada ukuran butir. Itu ada faneritik, ada afanitik, ada porfiritik. Faneritik terdiri dari mineral yang dapat diamati secara makroskopik. Berbutir kasar, umumnya lebih besar dari 1 mm sampai lebih besar dari 5 mm. Nah, dapat dibedakan kristal yang berbentuk euhedral, subhedral, dan anhedral. Nah, jadi untuk faneritik ini kita akan lebih mudah untuk mengenalinya. Kalau misalnya dia ukurannya dari 1 mm sampai lebih besar dari 5 mm, berarti itu masuk ke tekstur faneritik. Nah, ini contohnya ya. Ini kan kita bisa nengok, oh ini yang putih-putih ini apa. Jadi kita bisa lihat dengan mata telanjang. Nah, ini contoh batuannya, ini granit ya. Nah, selanjutnya ada afanitik. Terdiri dari mineral berbutir halus, berukuran mikroskopik, lebih kecil dari 1 mm, tidak dapat diamati di bawah pengamatan biasa. Nah, ini kita tengok, kalau dibandingkan yang ini kan kita bisa nengok ini putih, ini hitam bagiannya kan. Kalau di sini kita tengok, nah ini udah lebih sulit kita melihatnya. Jadi ini si afanitik ini kalau untuk makroskopisnya kita bisa, tapi menggunakan alat bantu loupe. Tapi masih susah juga untuk di afanitik ini. Lebih baik untuk analisisnya lebih kuatnya itu di menggunakan petrografi. Nah ini contoh batuannya basalt ya. Ini yang halus-halus nih. Ini contoh batuan basalt. Nah, selanjutnya ada teksturnya porfiritik. Keterdapatan ukuran butir yang tidak seragam, inequigranular, di mana butiran yang lebih besar disebut fenokris dan yang berbeda dengan massa dasar atau matriks yang lebih halus. Nah, oke. Ini berarti ini yang putih-putih ini kita sebut fenokris. Nah, ini massa dasarnya. Nah, kalau ini masih massa dasarnya. Nah, yang besar putih ini, nah itu berarti fenokrisnya. Itu terbagi menjadi dua. Ada porfiritik afanitik dan porfiritik faneritik. Ini contohnya, ini ada granit. Seperti yang saya bilang tadi, untuk granit itu kita bisa nengok mineralnya nih. Dominan besar-besar nih. Kita bisa tengok ini kuarsanya. Ya, ini andesit kan lebih halus kan. Ini kita nggak tahu ini mineralnya apa. Nah, ini gabbro dan ini pyroxene. Jadi itu, ketika teman-teman nengok batuan itu, oh ini besar, kira-kira masih nampak dengan mata kita, oh ini bagian-bagiannya, berarti itu masuk ke faneritik. Dan lebih kecil dari itu masuk ke afanitik. Nah, selanjutnya ada tingkat kristalisasi. Tingkat kristalisasi batuan itu terbagi menjadi 3. Ada holohyalin, ada hipokristalin, setelah ini ada holokristalin, ada hipokristalin, dan ada holohyalin. Nah, oh ini kebalik. Oh salah. Oh ini holohyalin, ini hipokristalin, dan ini holokristalin. Holohyalin, batuan beku yang keseluruhannya tersusun atas gelas
atau massa dasar dikarenakan pendinginan yang sangat cepat. Nah, ini yang gelas semua. Nah, ini contoh holohyalin. Nah, ini hipokristalin, batuan beku yang keseluruhannya tersusun atas kristal dan gelas. Kristal di sini merupakan phenocryst dan gelas merupakan ground mass-nya. Kecepatan pendinginannya itu menengah. Nah, jadi kalau hipokristalin itu terdiri dari kristal dan gelas. Ini contohnya. Nah, selanjutnya ada holokristalin, batuan beku yang tersusun atas kristal dikarenakan pendinginan yang sangat lambat. Jadi di sini makanya mineralnya lebih besar-besar karena dia proses pendinginan yang lambat. Nah, ini contoh si holokristalin. Nah, selanjutnya ada bentuk kristalnya. Itu ada euhedral, ada subhedral, dan anhedral. Nah, kalau euhedral itu bentuk kristal yang sempurna, subhedral yaitu bentuk kristal yang kurang sempurna. Ada bagian, oh ini bentuknya seperti ini, tapi ada bagian yang kita nggak tahu, oh ini bentuk awalnya seperti apa. Nah, kalau untuk anhedral, itu yaitu bentuk kristal yang tidak sempurna. Jadi kita nggak tahu, oh ini bentuknya gimana awalnya gitu. Jadi udah terlalu pecah. Nah, selanjutnya ada kemas, yaitu hubungan antar butir kristal penyusun batuan berdasarkan bentuk kristalnya. Itu ada panidiomorf, hipidiomorf, dan ada allotriomorf. Panidiomorf yaitu sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal atau bentuk kristal yang euhedral. Jadi dia lebih dia tuh batas-batas kristalnya tuh sempurna. Nah, kalau hipidiomorf itu campuran. Itu ada euhedral dan subhedral. Nah, kalau allotriomorf itu sebagian besar penyusunnya merupakan kristal yang berbentuk anhedral. Nah, ini anhedral. Yang kita tengok aturan. Dominannya anhedral. Nah, oke. Selanjutnya ada berdasarkan keseragaman ukuran butirnya. Ada equigranular dan ada inequigranular. Equigranular yaitu ukuran butir penyusun batuannya hampir sama. Jadi itu cenderung sama. Seperti ini kita tengok. Ini kan cenderung sama. Equigranular. Dan sedangkan inequigranular itu yaitu ukuran butir penyusun batuannya itu tidak sama seperti ini. Ada kecil kali, ada besar. Kalau ini kan hampir sama. Nah, selanjutnya ada tekstur batuan beku berdasarkan bentuk geometri kristalnya. Itu ada tabular, ada prismatik, ada berlembar, ada poligonal. Tekstur batuan beku berdasarkan kesempurnaan bentuk kristalnya. Itu ada euhedral, itu berarti teksturnya panidiomorf, subhedral hipidiomorf, anhedral berarti allotriomorf. Nah, ini tekstur khusus. Kalau ini untuk makroskopis tidak terlalu kita pakai ya. Nah, klasifikasi batuan beku secara megaskopis menurut IUGS 1973. Itu ada golongan faneritik. Golongan faneritik merupakan batuan bertekstur faneritik. Fanerik dapat teramati secara megaskopis atau mata biasa, berbutir sedang sampai kasar, lebih besar dari 1 mm. Golongan faneritik dapat dibagi atas beberapa jenis batuan. Dasar pembagiannya adalah kandungan mineral kuarsa atau Q, feldspar alkali atau A, serta kandungan mineral plagioklas atau P. Cara menentukan nama batuan dihitung dengan menganggap jumlah ketiga mineral utama Q plus I plus Q plus A plus P adalah 100%. Nah, nih si IUGS ini membagi berdasarkan segitiga ini. Ini segitiga untuk batuan beku faneritik. Nah, ini kita tengok, ini ada tiga sudut ya. Nih, semakin ke sudut itu berarti nilainya semakin 100%. Nah, ini berarti sudut kuarsa. Ini sudut alkali feldspar dan ini sudut plagioklas. Nah, semakin ke sini, nah, ini kita untuk memplotting misalnya plotting kuarsa, kita dapat 10% berarti plottingnya di sini. Kalau kita dapat 90% berarti plottingnya di sini.
Nah, misalnya nih kita dapat granit nya 40%, kita tarik di sini, terus dapat plagioklasnya di sini, terus kita tarik di sini. Nah, itu dapatnya granit misalnya seperti itu ya. Berarti gini, ini alkali feldspar-nya di sini nilainya 100. Berarti untuk penarikannya kita dari sini. Ini nolnya. Ke sini semakin tinggi. Nah, untuk plagioklas seperti sama dengan yang lainnya, itu ini 100-nya. Berarti kita narik ke sini itu semakin tinggi. Dari sini ke sini semakin tinggi. Misalnya dapat 10 berarti di sini. Dapatnya 100 berarti di sini. Oke ya. Berarti semakin ke sudutnya itu berarti nilainya semakin tinggi. Nah, klasifikasi IGS ini membagi batuan beku vaneritik itu menjadi kuartzonit, granitoid, granit, granodiorit, sienit, monzonit, monzodiorit. Nah, contoh. Suatu batuan beku plutonik diketahui Q sama dengan 50%. Q sama dengan 50%, A sama dengan 30%, P sama dengan 10%, dan muskovit dan biotit sama dengan 10%. Jadi, jumlah masing-masing mineral Q, A, dan P yang dihitung kembali untuk diplot di diagram adalah sebagai berikut. Nah, jadi kan tadi saya bilang, yang kita pakai adalah Q plus E, A plus P. Nah, jadi yang kita pakai ini, yang 50, 30, dan 10%. Nah, yang 10% muskovit dan biotit ini kita abaikan. Nah, berarti ini 90. Kita dapat total semua 100. Yang kita pakai itu ada 90. Yang tidak kita pakai 10%. 100 kurang 10% dapatnya 90%. Nah, itu kita presentasikan menjadi 100% lagi. Nah, itu berarti total mineral yang kita punya itu ada 90. Nah, mineral Q itu dapatnya 50%. Berarti kita bagi 50 per 90 dikali 100%. Dapatnya 55,55%. Nah, selanjutnya ada mineral A. Itu dapatnya 30 per 90 kali 100%. Nah, berarti 33,33%. Itu mineral P dapatnya 10%. Berarti 10 per 100. Itu sama dengan ya 11,12%, atau bisa juga teman-teman pakai 55 tambah 55,55 33,33 ditambah itu dikurang 100%, itu bisa dapatnya 11,12%. Selanjutnya kita tentukan nama batuan beku berdasarkan hasil plotting diagram IGS seperti ini. Tadi saya bilang semakin ke sudut itu semakin tinggi nilainya, semakin 100%. Nah, kita lihat mineral Q-nya kita dapat 55,5%, itu berarti di sini. Ini per kotaknya nilainya 10. Ini 10, ini 10, ini 10. Untuk plotting Q berarti makin ke sini semakin tinggi. Nah, seperti ini. Nih. Nah, kita plotting dapatnya di granit. Berdasarkan plotting diagram IUGS, didapati nama batuan ini merupakan granit. Jadi konsepnya seperti itu ya. Semakin ke sudutnya dia semakin tinggi. Nah, ini kita dapatnya si granit. Nah, selanjutnya ada golongan afanitik. Nah, golongan afanitik itu batuan beku bertekstur afanitik. Mineral-mineralnya tidak dapat dibedakan dengan mata biasa atau menggunakan lup. Umumnya berbutir halus, kurang dari 1 mm, sehingga batuan beku jenis ini tidak dapat ditentukan persentase mineraloginya secara megaskopis. Salah satu cara terbaik untuk memperkirakan komposisi mineralnya adalah didasarkan atas warna batuan, karena warna batuan umumnya mencerminkan proporsi mineral yang dikandung. Dalam hal ini, proporsi mineral felsik berarti berwarna terang, dan mineral mefik berarti berwarna gelap. Semakin banyak mineral mefik, berarti semakin gelap warna batuannya. Nah, penentuan jenis batuan beku afanitik ini masih dapat dilakukan bagi batuan beku yang bertekstur porfiritik dan vitrofirik. Nah, untuk menentukan namanya, itu kita sama konsepnya dengan si vaneritik tadi. Kita menggunakan QA
P itu berarti nilai QAP ini 100%. Nah, seperti ini kita tengok contohnya. Nah, ini dia ada batuan beku vulkanik, riolit, dasit, tracit, latit, andesit atau basalt. Nah, oke. Berarti ini sama konsepnya. Di sini 100, di sini 100, di sini 100. Ya, QAP. Nah, oke. Semakin ke sini semakin tinggi, semakin ke sini semakin tinggi, dan semakin ke sini semakin tinggi. Nah, ini contohnya. Itu kita dapati mineralnya Q-nya 15%, A-nya 15%, dan P-nya 65%. Dan biotitnya 5%. Jadi jumlah masing-masing mineral Q, A, dan P. Dan dihitung kembali jumlah mineralnya. Itu dapat 95%. Jadi kita jumlahkan semuanya dikurang dengan total 100%. Dapatnya 95%. Konsepnya sama dengan tadi. Q-nya 15, berarti 15 kurang per 95 kali 100. 15 per 95 kali 100. Ini ditotalkan, dikurang, dapat P. 68,42. Nah, kita tentukan nama batuan berdasarkan hasil plotting diagram IUGS. Nah, ini kita dapat Q-nya 15,79%, P-nya kita dapat 68,42%, berarti di sini kan semakin dekat ke titik berarti. Nah, ini dia. Nah, kita dapatnya di sini, andesit. Berdasarkan plotting diagram IUGS, dapat nama batuan tersebut adalah andesit. Nah, jadi seperti itu ya. Jika semakin tinggi, semakin ke sudut itu semakin tinggi. Oke. Nah, diagram alir deskripsi batuan beku. Yang pertama itu kita buat nomor batuan bekunya. Nomor batuannya, nomor sampelnya, nomor berapa. Selanjutnya warna. Nah, untuk warna ini kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan misalnya nama kawan, misalnya hitam nama kawannya, misalnya kawannya ada hitam Dovi gitu, itu nggak boleh ya. Berarti misalnya hitam gelap atau hitam kemerahan, coklat kemerahan, seperti itu ya. Nggak boleh pakai nama orang, nama misalnya kayak merah delima, itu nggak boleh. Nah, kuning jeruk, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya struktur. Nah, kita tentukan strukturnya. Setelah warna kita menentukan strukturnya. Nah, ini diagram alirnya. Nah, setelah warna kita tentukan strukturnya. Masif kah dia, vesikular kah dia, amigdaloidal, kekar, gitu ya. Nah, selanjutnya ada tekstur atau besar butirnya. Itu misalnya dia golongannya 3 cm masuk ke vaneritik misalnya. Nah, itu derajat kristalisasinya ada holokristalin, hipokristalin, dan ada holohyalin. Selanjutnya kita tentukan keseragaman butirnya, ada equigranular, inequigranular, dan porfiritik. Nah, selanjutnya ada kemasnya. Nah, selanjutnya masuk ke komposisi mineral. Nah, untuk komposisi mineral itu waktu pertemuan sebelum corona itu saya sudah memberitahu teman-teman, itu kita bisa menggunakan metode point counting. Nah, jadi di point counting itu kita pakai kotak. Nah, misal kita pakai 100 kotak. Nah, di 100 kotak itu kita hitung ada berapa mineralnya. Nah, itu baru kita persenkan. Nah, itu kita bisa menentukan komposisi mineralnya. Nah, kalau untuk komposisi mineral ini, itu biasanya kita bisa dengan mudah menghitungnya itu di batuan beku intrusif atau vaneritik. Kalau untuk di avanitik itu mungkin akan lebih susah. Jadi kalau untuk di avanitik ini mungkin lebih bagusnya itu kita menggunakan mikroskop ya, lebih bagus tuh. Atau untuk bantuan loop pun ya bisa, tapi agak sulit sih. Nah, setelah menentukan komposisi mineralnya, kan kita udah dapat komposisi mineralnya nih. Baru kita masukkan ke klasifikasi IUGS tadi, kita plotting ke seperti ini. Seperti ini kita plotting. Nah, baru nanti misalnya dapat nama batuannya apa, misalnya granit kah, sienit kah, diorit kah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya warnanya ada warna lapu, warna segar, tulis warna lapunya ini, warna segar. Kristalisasinya ada ini, granulitas, kemasnya, strukturnya, kenampakan, komposisi mineral, baru nama
batuan. Nah, di sini ada sketsa dan foto. Nah, ini contoh deskripsi ya. Ini lembar deskripsi batuan beku, Praktikum Petrologi Universitas Riau. Hari tanggal, praktikumnya keberapa, nomor sampelnya berapa, warnanya, warna segar, warna lapuk. Seperti ini ya. Nah, strukturnya masif. Nah, komposisi mineralnya, masukkan nama batuannya, granodiorit. Nah, untuk sketsa. Untuk sketsa itu kita harus menggunakan, yang paling penting itu, kita harus menggunakan skala dan punya ukuran, tinggi dan lebarnya. Jadi, misalnya, ini kepanjangan, nggak muat di lembarnya seperti ini, nggak muat. Nah, kita bisa memakai skalanya 1:2. Jadi, itu teman-teman untuk skala dan ukurannya ini sangat penting karena orang tidak tahu. Kalau di foto ini kan kita nggak tahu ukurannya berapa karena kan dia bisa besar, bisa kecil karena di foto kan nggak dengan ukuran aslinya. Nah, untuk memfoto batuan pun itu tidak sembarangan ya. Untuk foto batuan itu kita harus pakai pembanding biar kita tahu kira-kira ukuran dia seperti apa. Nah, kalau misalnya ini kan ukuran tutup pena, berarti dia kalau kita tengok kira-kira ukurannya 2 tutup pena. Seandainya kalau kita hilangkan tutup penanya, kita nggak tahu ukuran dia ini sebesar apa sebenarnya gitu. Kita nggak bisa mengira-ngiranya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita ambil contoh sketsa manual. Ini sketsa menggunakan software. Jadi teman-teman, tergantung teman-teman bisa maunya menggunakan apa. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan saya melalui WA atau grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nah, untuk tugas bakalan saya kirim ke Classroom. Jadi, untuk yang belum masuk ke Classroom, tolong masuk. Sandinya sudah saya kirim ke grup. Jadi, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya atau ke Aisyah. Atau bisa langsung tanyakan ke grup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oh ya, satu lagi. Jika ada salah penyampaian atau apa, maafkan. Atau misalnya saya salah ini tolong sampaikan saja. Saya juga masih punya kekurangan. Oke. Lebih dan kurang saya maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.